Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Alfan selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam Offering C3 serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Itu, perkenalkan, kami dari kelompok 11 terdiri dari Elida Noftavia Ramadona, Rizka Arianti, Siti Nur Syarifah, dan Yuni Setiasari. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian, ragam, dan hukum dari korupsi. Pengertian dari korupsi itu sebenarnya secara bahasa, korupsi tidak ada dalam bahasa Arab maupun Al-Quran. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corrumpere, corruptio, corruptus. Kata tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap menjadi corruption dari kata corrupt yang berarti jahat, rusak, dan curang. Sementara dalam bahasa Indonesia, kata korupsi yang dipakai merupakan serapan dari bahasa Belanda yakni corruptie yang berarti curang dan jahat. Menurut KBBI sendiri, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk atau curang dalam hal keuangan, di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Oleh karena itulah, korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Inilah istilah korupsi yang lazim digunakan sehari-hari. Dikutip dari Hasibuan 2012. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi, perusahaan atau badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian kita akan melanjutkan dengan bentuk-bentuk dari korupsi. Dengan mengetahui arti dari korupsi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, banyak istilah pelanggaran hukum dalam Islam yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Antara lain ada gulu, rishwa, syarikah, dan khianah. Yang pertama, gulu atau penggelapan, mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Ibnu Hajar al-Asqalani mengartikannya dengan magnam atau pengkhianatan pada rampasan perang. Larangan penggelapan ini surat Ali Imran ayat 161. Kemudian yang kedua ada rishwah atau suap atau menyogok atau dapat juga dikatakan atau bisa juga disebut sebagai gratifikasi. Orang yang menyuap disebut dengan al-rashi, sedangkan orang yang mesuap disebut dengan al-murtashi, dan orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerimanya dengan menambahi di suatu sisi dan mengurangi di sisi lain disebut dengan al-rashi. Rishwah merupakan perbuatan yang dilarang Al-Quran, hadis, ijma, dan ulama. Larangan tersebut berlaku bagi yang memberi, menerima, maupun yang menjadi perantara di antara keduanya. Kemudian yang ketiga adalah sarikah atau pencurian, yakni yang termasuk dalam kategori mencuri adalah merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi, karena pada hakikatnya korupsi adalah mencuri atau ngemplang uang perusahaan, uang organisasi, atau uang yang lain tanpa alasan yang sah. Dalam hukum Islam, perbuatan mencuri termasuk dalam kategori dosa besar. Dan yang keempat adalah khianah atau kecurangan. Ungkapan khianat juga digunakan untuk seseorang yang melanggar kesepakatan atau mengambil dalam bentuk
pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah atau transaksi jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Khianat juga ditujukan kepada orang yang mengingkari amanat politik, ekonomi, bisnis, dan pergaulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perbuatan khianat, sebagaimana firman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27-28. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke poin ketiga, yakni mengenai hukum korupsi dalam pandangan Islam. Semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar, karena dampak negatifnya bukan hanya bagi pelaku yang bersangkutan, tapi juga menimpa pada bangsa dan negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 118 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Hukum bagi para koruptor disesuaikan modus kejahatan yang dilakukannya. Misalnya saja korupsi dengan modus mencuri atau penggelapan dana negara, maka baginya berlaku hukum potong tangan jika barang atau uang yang digelapkan sudah mencapai satu nisab pencurian, yaitu senilai 94 gram emas, atau seperti yang tertera dalam Quran surat An-Nur ayat 38. Hukuman lain bagi koruptor adalah takzir atau hukuman mulai dari yang paling ringan seperti yang tertera pada seperti gambar ilustrasi yang tertera pada layar presentasi, yakni hukuman ringan berupa penjara lalu memecat jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang tercela, atau tahsyir, penyitaan harta untuk negara, hingga hukuman mati. Hukuman ini disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang atau barang yang dikorupsi dan dampaknya bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu motif-motif korupsi. Jika dilihat dari sumbernya, motif atau alasan yang mendasari seseorang untuk melakukan korupsi itu ada dua. Yang pertama yaitu motif internal, dan yang kedua yaitu motif eksternal. Nah, pertama kita akan membahas motif internal terlebih dahulu. Motif internal ini timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Dalam hal ini, motif internal bisa berupa watak atau kebiasaan si pelaku korupsi. Di antaranya yang pertama ada sikap terlalu mencintai harta atau hub ad-dunya. Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri, akar segala permasalahan korupsi adalah hub ad-dunya, atau dengan kata lain, berlebihan dalam mencintai dunia. Dunia yang seharusnya hanya sebagai wasilah atau perantara, berubah menjadi goyah atau tujuan akhir. Nah, dengan memandang dunia sebagai tujuan akhir, maka seseorang akan berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, tidak peduli itu halal atau haram. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa cinta dunia adalah pangkal dari segala kejahatan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, jadi sikap terlalu mencintai harta itu akan membuat seseorang hanya mengorientasikan hidupnya untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan duniawi semata. Seakan-akan dunia itu adalah tujuan akhir dari hidupnya. Nah, akibatnya dia akan menghalalkan segala cara untuk memuaskan keinginan duniawinya. Ia lupa bahwa kehidupan di dunia itu hanyalah sementara. Kehidupan di dunia itu hanyalah sebagai perantara menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Nah, tentu kita harus menghindarkan diri kita dari sikap yang semacam itu. Nah, kemudian motif yang kedua yaitu sikap tamak dan serakah. Nah, dua sikap ini seringkali menjerumuskan umat manusia menuju kehinaan dan kehancuran. Seperti yang kita tahu, para koruptor pada umumnya adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang bergelimangan harta. Mereka tidak bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Sehingga sikap serakahlah yang menjadikan mereka tidak pernah puas untuk menumpuk kekayaan. Nah, kebanyakan para koruptor itu adalah mereka-mereka yang memiliki kekuasaan atau mereka-mereka yang memiliki jabatan. Andai kata para koruptor itu tidak melakukan korupsi, penghasilan murni mereka tentu sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun sikap tamak dan serakah yang menjadikan mereka tidak pernah merasa cukup. Segala sesuatu yang mereka miliki itu selalu dirasa kurang. Sehingga untuk memenuhi ketidakpuasan mereka itu mendorong mereka untuk melakukan praktik korupsi. Nah, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, seandainya anak Adam mempunyai satu lembah harta, niscaya dia akan mencari yang kedua.
dan seandainya dia telah punya yang kedua, niscaya dia akan cari yang ketiga. Dan tidaklah dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah kematian. Dan Allah menerima taubat hambanya yang mau bertaubat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Motif yang selanjutnya yaitu sikap hidup konsumtif dan hedonis. Sikap konsumtif adalah sikap berlebih-lebihan dalam mengonsumsi atau membelanjakan harta tanpa peduli pada nasib orang lain. Sementara hedonis adalah sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Nah, dengan dua sikap tersebut, manusia tidak segan untuk menghalalkan segala cara, termasuk korupsi, untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Kemudian menggunakan harta tersebut untuk memuaskan keinginan pribadinya. Nah, meskipun demikian, harta yang berlimpah itu tidak akan pernah memberikan rasa puas bagi mereka, meskipun sudah ia gunakan untuk berfoya-foya, untuk kesenangan pribadinya sendiri. Ia akan selalu merasa kurang setiap saat, karena pada dasarnya apabila semua keinginan manusia itu dituruti, tentu tidak akan ada habisnya. Kemudian motif selanjutnya yaitu pemahaman agama yang dangkal. Nah, ibadah seperti sholat, zakat, kemudian puasa, haji, itu dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan mungkar, termasuk di dalamnya mencegah perbuatan korupsi. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang rajin beribadah, tetapi mereka tetap melakukan korupsi. Nah, mengapa demikian? Karena pelaksanaan ibadah yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ajaran agama. Dan sekaligus mereka tidak mendalami makna dari ibadah yang mereka lakukan. Jadi ibadah yang mereka lakukan itu hanya sebatas ritual seremonial atau bersifat upacara, belum teraktualisasi secara nyata dalam kehidupan. Nah, seseorang yang rajin beribadah dalam artian ia beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan ikhlas, ia benar-benar mendalam ibadahnya, tentu ia tidak akan pernah sekilas pun terpikirkan olehnya untuk melakukan perbuatan tercela seperti perbuatan korupsi. Kemudian motif internal yang terakhir yaitu hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran adalah aset yang berharga bagi orang beriman, karena kejujuran itu mampu menjadi benteng bagi orang beriman untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Salah satunya yaitu perbuatan korupsi. Nah, seseorang melakukan korupsi itu karena telah hilang nilai-nilai kejujuran dari dirinya. Jika telah hilang nilai kejujuran dalam diri seseorang, maka apapun yang ia lakukan, apapun yang ia katakan itu adalah dusta. Oleh karena itu, nilai-nilai kejujuran itu harus ditanamkan sejak dini, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan sekolah, agar sikap jujur itu dapat benar-benar melekat dalam diri para generasi muda, sehingga diharapkan di masa depan tidak akan ada lagi kasus korupsi. Nah, pentingnya sikap jujur sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang artinya, katakanlah yang benar itu walau pahit sekalipun. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Motif korupsi yang kedua yaitu motif eksternal. Di antaranya yaitu adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Kesempatan dan peluang yang didukung oleh sistem yang rapuh menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan korupsi. Timbulnya kondisi ini karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari atasan, atau bahkan kadang-kadang atasan itu justru menyuruh bawahannya untuk melakukan korupsi. Nah, dalam hal ini korupsi dapat berupa berbagai hal. Di antaranya seperti diperlukannya uang pelicin agar anggaran kegiatan dapat segera disetujui, atau diperlukannya uang setoran kepada atasan di akhir pelaksanaan suatu kegiatan. Kemudian motif yang selanjutnya yaitu faktor budaya. Dalam kehidupan masyarakat kita saat ini, seseorang akan dianggap bodoh jika memiliki jabatan penting tapi tidak memiliki penghasilan lain selain dari penghasilan resminya. Nah, akibatnya ia dipaksa untuk melakukan korupsi. Selain itu, kebiasaan orang Indonesia, seseorang yang memegang jabatan akan menjadi sandaran bagi keluarganya, sehingga ia dipaksa untuk melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhan keluarganya tersebut. Nah, jadi dalam hal ini penyebab seseorang melakukan korupsi itu karena tuntutan keluarga dan juga pandangan masyarakat terhadapnya. Kemudian motif berikutnya yaitu faktor kebiasaan dan kebersamaan.
fakta menunjukkan bahwa banyak pejabat pemerintah seperti kepala daerah atau wakil rakyat yang melakukan korupsi secara bersama-sama. Hal ini terlihat seolah-olah korupsi itu telah menjadi sesuatu yang lumrah, telah menjadi sesuatu yang biasa yang tidak perlu dipermasalahkan. Mereka tidak merasa malu atas perbuatan yang telah mereka lakukan, atau bahkan mungkin tidak ada rasa penyesalan sedikit pun atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Nah, apabila hal ini terus dibiarkan, maka pada akhirnya akan terjadi pembiasaan terhadap perbuatan yang salah. Padahal sebaliknya, kita seharusnya membiasakan perbuatan yang benar dan membenarkan kebiasaan yang salah, yang mana perbuatan yang salah ini akan merugikan banyak pihak. Salah satu contohnya yaitu perbuatan korupsi. Nah, jadi kebiasaan dan kebersamaan itu sebenarnya baik. Namun apabila kedua hal tersebut diterapkan untuk sesuatu yang salah, untuk melakukan perbuatan yang salah seperti korupsi misalnya, maka kebiasaan dan kebersamaan itu merupakan sesuatu yang buruk yang seharusnya dihilangkan. Kemudian motif eksternal yang terakhir yaitu menegakkan hukum yang lemah. Suatu aturan atau hukum yang tidak ditegakkan dengan benar akan mengakibatkan pelaku kejahatan tidak jera dan tidak menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan. Akibatnya, perbuatan yang salah akan semakin merajalela karena tidak adanya sanksi hukum yang jelas bagi para pelakunya. Nah, jika kita membicarakan terkait perbuatan korupsi, apabila penegakan hukum lemah, maka orang-orang seperti mereka yang punya jabatan, mereka yang memiliki kekuasaan, itu tidak akan takut dan tidak akan ragu untuk melakukan korupsi. Karena bagi mereka, korupsi itu adalah sesuatu hal yang biasa atau sesuatu hal yang lumrah. Mereka akan cenderung menyepelekan. Nah, apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka korupsi tentu akan menjadi kebiasaan buruk yang sulit untuk dihentikan. Nah, salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia itu bukan berada pada sistem hukumnya, melainkan dari kualitas sumber daya manusia para penegak hukum. Di dalam hukum, di berbagai peraturan perundang-undangan, hukuman bagi para pelaku kejahatan seperti korupsi itu telah diatur sedemikian rupa. Namun, masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan para penegak hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum para penegak hukum. Nah, para penegak hukum yang seharusnya itu menegakkan hukum malah kadang-kadang justru terlibat dalam praktik korupsi. Nah, penegakan hukum akan menjadi kuat dan dihormati jika para penegak hukum itu bertindak profesional, bersikap jujur, dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pembahasan berikutnya adalah bahaya korupsi bagi kehidupan. Korupsi bagi kehidupan ini berdampak terhadap banyak aspek. Yang pertama individu, lalu terhadap kehidupan generasi muda, terhadap kehidupan bermasyarakat, sistem politik, sistem birokrasi, administrasi, serta sistem perekonomian. Yang pertama terhadap individu. Berbicara mengenai individu, tentu bahayanya ini sendiri mengenai pelaku dari korupsi. Nah, bahayanya itu ialah merusak diri, merusak ibadah, mempermainkan doa, serta menghancurkan keluarga dan keturunannya. Seperti yang kita tahu bahwa korupsi itu kan merupakan suatu dosa besar, di mana memakan harta haram, mendapatkan rezeki dengan cara yang batil. Akibat dari makan harta haram itu diantaranya pelaku akan masuk neraka, tidak akan mencapai derajat takwa, kesadaran beragamanya sempit, tidak diterima amalnya, dan ditolak doanya. Yang kedua, kehidupan generasi muda. Generasi muda akan menganggap bahwa korupsi ini sebagai hal yang biasa atau bahkan budaya karena sudah merupakan hal yang sering terjadi dan bukan hal yang asing lagi. Sehingga nanti pribadi mereka itu menjadi terbiasa dengan sifat yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Yang berikutnya terhadap kehidupan bermasyarakat. Tentu yang korupsi ini merugikan masyarakat. Nah, ini tentu menjadikan masyarakat itu kacau dan berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Yang keempat, sistem politik. Korupsi seperti pemilihan pemimpin yang didapatkan dengan cara yang tidak benar seperti kecurangan, suap atau korupsi itu kan tentu akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak sah di hadapan masyarakat karena dia mendapatkan posisi itu atau menjadi
menjadi di posisi itu karena dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak tepat, dengan cara yang curang, sehingga tidak sah itu di hadapan masyarakat. Dan ini akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, bahkan dapat menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat. Yang kelima, sistem birokrasi administrasi. Bahaya korupsi ini akan menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip dasar dari birokrasi itu adalah rasional, efisien, dan kualifikasi. Namun karena adanya korupsi ini dapat menyebabkan birokrasi itu tidak terlaksana dengan sebenar-benarnya. Karena seperti birokrasi akan ada rasa ketidaksetaraan karena orang-orang yang akan mendapatkan pelayanan secara baik, mereka mendapatkan pelayanan secara tepat dan berkualitas itu adalah orang-orang mereka yang punya uang, bisa menyuap. Jadi hal ini akan menimbulkan luasnya keresahan sosial, lalu juga ada rasa ketidaksetaraan sosial, dan mungkin akan selanjutnya menyebabkan kemarahan sosial. Yang terakhir adalah sistem perekonomian. Korupsi ini kan tentu erat hubungannya mengenai dengan perekonomian. Dengan melakukan korupsi tentu itu dapat merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa dan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan atau direncanakan itu tidak akan tercapai karena bukannya untuk meningkatkan ekonomi malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga sistem perekonomian satu bangsa, satu negara itu tidak akan tercapai hanya karena menginginkan harta itu untuk dirinya pribadi gitu. Materi yang selanjutnya yaitu upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Yang pertama ada menumbuhkan budaya anti mencontek dan plagiasi. Pendidikan sangat penting untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik dengan dilandasi oleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Permasalahan yang terjadi hingga saat ini menjadi fenomena di sebagian kalangan mahasiswa adalah budaya tidak jujur. Misalkan saja mencontek, plagiasi, dan titip absen. Perilaku negatif ini merupakan bentuk ketidakjujuran yang akan rentang memunculkan perilaku korupsi. Oleh karena itu, budaya berperilaku jujur harus dibentuk sejak sedini mungkin melalui dua hal, yaitu pembiasaan dan keteladanan. Yang selanjutnya yaitu ada memegang teguh amanah. Amanah berarti jujur atau dapat dipercaya. Al-Maraghi membagi amanah menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah manusia terhadap Tuhan, yang berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang kedua itu ada amanah manusia kepada orang lain. Contohnya saja mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia keluarga, kerabat, dan manusia secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu amanah manusia terhadap diri sendiri. Seperti berbuat sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun dunia, dan tidak membahayakan dirinya di dunia dan akhirat. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.